Aku selalu dipermalukan dan difitnah mencuri oleh bosku pemilik toko. 10 tahun kemudian ku beli tokonya dan ku jadikan ia sebagai karyawanku. Aku, Dewi, seorang gadis 18 tahun yang baru saja lulus SMA, berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pinggiran desa kecil. Ayahku seorang pencari barang bekas yang setiap hari berkeliling dari pagi hingga malam dengan gerobak tuanya. Sementara itu, ibuku bekerja sebagai buruh tani, mencangkul di sawah milik orang lain untuk upah harian yang tak seberapa. Hidup kami sederhana, namun penuh perjuangan, terutama dengan 2 adik perempuan kecilku yang masih duduk di bangku SD. Aku tahu, tanggung jawab untuk membantu keluarga kini ada di pundakku. Ketika aku mendengar kabar bahwa sebuah minimarket baru di desa membuka lowongan, aku merasa ini kesempatan emas. Meskipun aku tak punya pengalaman kerja, aku mendaftar dengan harapan besar. Setelah melalui wawancara singkat, aku diterima bekerja sebagai kasir sekaligus staf serabutan. Rasanya seperti angin segar di tengah kehidupan kami yang berat. Gaji yang kuterima memang tidak besar, tapi aku bisa membantu meringankan beban orang tua dan membeli kebutuhan sekolah adik-adikku. Awalnya, aku pikir pekerjaan ini akan menjadi awal yang baik. Namun, kenyataan berkata lain. Pemilik minimarket, Bu Rina, adalah seorang wanita paruh baya yang terkenal galak. Dengan rambut yang selalu disasak tinggi dan bibir merah menyala, ia kerap memasang wajah masam. Selama bekerja, aku segera mengetahui reputasi buruknya. Ia suka memarahi karyawan tanpa alasan yang jelas dan memperlakukan kami seperti budaknya. Sebagai karyawan termuda dan yang paling baru, aku menjadi sasaran empuk pelampiasannya. Hari-hariku di minimarket selalu dimulai dengan rasa takut. Aku tak pernah tahu kesalahan apa yang akan ditemukannya hari itu. Kadang, meski aku sudah bekerja sebaik mungkin, ia tetap mencari celah untuk memarahiku. "Dewi, kenapa kamu lambat sekali menyusun barang-barang ini? Kalau begini terus, pelanggan bisa lari," dibentaknya suatu pagi ketika aku sedang menata rak makanan ringan. Padahal, aku baru saja mulai bekerja 5 menit sebelumnya, dan tumpukan barang di gudang masih menggunung. Di lain waktu, ia memarahiku di depan pelanggan hanya karena aku salah menekan tombol di mesin kasir. "Dewi, kamu itu kerja pakai otak, jangan asal-asalan. Lihat tuh, pelanggan sampai nunggu lama," katanya dengan suara keras. Semua mata tertuju padaku, dan rasanya ingin sekali aku menangis di tempat. Tapi aku hanya menundukkan kepala, menggigit bibir untuk menahan air mata. Malam harinya, aku sering pulang dengan tubuh lelah dan hati yang penuh luka. Namun, saat melihat wajah kedua adikku yang tidur lelap, aku menguatkan diri. Ini bukan soal aku, ini tentang mereka. Aku bertahan, meskipun setiap hari terasa seperti ujian. Aku tahu, hidup tak pernah mudah, dan aku harus membuktikan bahwa aku bisa melewati semua ini demi keluargaku. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku sibuk menyusun stok minuman ringan di rak sambil sesekali melayani pelanggan di kasir. Ayahku, yang kebetulan lewat di depan toko dengan gerobaknya, berhenti sejenak untuk beristirahat. Wajahnya terlihat lelah, seperti biasa setelah seharian mengumpulkan barang-barang bekas dari sudut desa. Melihatnya, aku merasa tergerak. Aku teringat, di belakang toko ada sekantong besar botol plastik bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Aku berpikir itu akan sangat berguna bagi ayahku, dan mungkin bisa menambah sedikit penghasilannya hari itu. Dengan penuh niat baik, aku membawa kantong itu keluar dan menyerahkannya kepada ayahku. Ia tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih sambil menyeka keringat di dahinya.
Namun, ternyata perbuatan sederhana itu tak luput dari pengawasan Burina. Dari kejauhan, ia melihat aku memberikan kantong tersebut kepada ayahku, dan tanpa menunggu penjelasan, ia langsung berjalan mendekat dengan langkah cepat dan wajah marah. "Dewi, apa yang kamu lakukan?" teriaknya di depan semua orang. Aku yang masih berdiri di dekat gerobak ayahku terkejut mendengar nada bicaranya yang tinggi. "Saya hanya memberikan botol bekas kepada ayah saya, Bu. Ini botol yang sudah tidak dipakai," jawabku dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang. Namun, Burina tak mau mendengar penjelasanku. "Berani sekali kamu mencuri barang milik toko untuk keluargamu. Apa kamu pikir ini barang gratis?" katanya dengan nada menghina, membuat orang-orang yang berada di sekitar toko menoleh. Perkataannya menusuk hatiku seperti duri tajam. "Bu, saya tidak mencuri. Botol-botol ini sudah ada di tempat sampah toko. Saya pikir, tidak ada yang bisa kamu pikirkan. Semua yang ada di toko ini, bahkan sampahnya sekalipun, adalah milik toko. Dan kamu tidak punya hak untuk mengambilnya tanpa izin," potongnya dengan nada keras, bahkan sebelum aku selesai bicara. Ayahku, yang berdiri di sebelahku dengan wajah tertunduk, mencoba mengatakan sesuatu. Namun, Burina mengangkat tangannya, seolah memintanya diam. "Saya tidak peduli siapa Anda, tapi anak Anda ini sudah mencemarkan nama baik toko saya," katanya, menatap ayahku dengan tatapan penuh penghinaan. Aku merasa dadaku sesak melihat ayahku dipermalukan seperti itu. "Bu, tolong dengarkan saya. Ayah saya tidak salah. Ini semua hanya salah paham," kataku lagi, memohon dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Namun, Burina sama sekali tidak peduli. "Tidak ada maaf untuk pencuri. Kamu sudah tidak pantas bekerja di sini. Mulai sekarang, kamu dipecat," katanya lantang. Suasana di sekitar minimarket menjadi hening. Pelanggan dan karyawan lainnya menatap dengan rasa iba, tetapi tak ada satupun yang berani membela. Ayahku hanya diam, memegang erat pegangan gerobaknya. Aku tahu ia merasa sangat terluka, tetapi ia menahan diri untuk tidak membuat keributan lebih jauh. Dengan hati hancur, aku menggenggam tangan ayahku dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Air mataku akhirnya tumpah begitu aku keluar dari toko. Aku tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harus menanggung rasa malu yang tak terlupakan. Ayahku, yang selama ini menjadi sumber kekuatanku, terlihat begitu rapuh hari itu. Kami pulang dengan perasaan terhina. Namun di dalam hatiku, aku bersumpah akan membuktikan kepada Burina dan dunia bahwa aku bukan pencuri. Ketika aku dan ayah tiba di rumah, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Ibu yang melihat wajah kami langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendekat dengan ekspresi khawatir, bertanya apa yang terjadi. Namun, aku terlalu lelah untuk menjawab. Dengan tubuh yang gemetar dan air mata yang tak kunjung berhenti, aku hanya berlari ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam kamar kecil itu, aku terduduk di lantai dengan wajah terkubur di antara kedua lututku. Air mataku mengalir tanpa henti. Kata-kata Burina terus terngiang di telingaku, pencuri. Bahkan sekarang, aku masih bisa merasakan tatapan sinisnya. Tatapan yang membuatku merasa seperti manusia paling rendah di dunia. Namun, di antara rasa sakit dan malu yang melingkupi, ada sesuatu yang mulai bangkit di dalam diriku. Perasaan marah yang bercampur dengan keinginan untuk membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Aku memandang tangan-tanganku yang gemetar dan bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan ini menjadi akhirku. Malam itu,
Aku duduk di sudut kamar dengan cahaya remang dari lampu kecil di meja. Aku menatap foto keluarga kami yang sudah mulai kusam. Ayah, ibu, aku, dan kedua adik perempuanku. Wajah mereka mengingatkanku bahwa aku tidak bisa menyerah. Mereka adalah alasanku bertahan, alasanku untuk terus berjuang, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kulalui. Aku harus bangkit. Aku harus keluar dari lingkaran ini, bisiku pada diri sendiri. Keesokan harinya, aku berbicara dengan ayah dan ibu di meja makan kecil kami. Wajah ayah masih terlihat letih, sementara ibu tampak khawatir dengan kondisiku. Tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk terlihat lemah. Aku menguatkan diri dan berkata dengan nada tegas, aku akan mencari pekerjaan lain, Bu. Aku tidak akan berhenti sampai aku berhasil. Ibu menatapku dengan ragu, tetapi juga dengan sedikit harapan. Dewi, kamu tahu itu tidak mudah. Orang-orang di desa sudah mendengar cerita dari Bu Rina. Mereka akan berpikir buruk tentangmu, katanya pelan. Aku mengangguk, sadar bahwa reputasiku mungkin telah hancur di desa kecil ini. Tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka berpikir apa yang mereka mau, Bu. Aku tahu aku tidak bersalah. Dan aku akan buktikan itu. Aku akan bekerja lebih keras dari siapapun. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian bangga. Kata-kataku membuat ayah dan ibu terdiam. Aku bisa melihat air mata menggenang di mata ibu, sementara ayah mengangguk pelan. Kami percaya padamu, Nak, katanya lirih. Tapi ingat, jangan biarkan amarahmu menguasaimu. Lakukan ini dengan hati yang bersih. Sejak hari itu, aku mulai menyusun rencana kecilku. Aku mendatangi setiap toko di desa, menawarkan diri untuk bekerja, meski hanya menjadi pembantu. Namun, seperti yang sudah diduga, banyak yang menolak dengan alasan mereka tidak membutuhkan karyawan baru. Aku tahu itu hanya alasan halus. Gosip tentang kejadian di minimarket pasti sudah menyebar luas. Namun, penolakan demi penolakan tidak membuatku menyerah. Aku mulai mencari peluang di luar desa, berjalan kaki berjam-jam ke kota terdekat. Aku mengumpulkan keberanian untuk melamar pekerjaan di restoran, toko, bahkan pabrik kecil. Hingga akhirnya, setelah beberapa minggu yang penuh perjuangan, sebuah toko kelontong di kota kecil itu memberiku kesempatan. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Bulina, bersedia mempekerjakanku sebagai asisten toko. Aku pernah muda sepertimu, Nak, katanya dengan senyum hangat. Aku tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol. Jangan kecewakan aku, ya? Hari pertama di toko kelontong itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Aku bekerja lebih keras dari siapapun, belajar setiap hal yang bisa kupelajari, dan memastikan Bulina tidak menyesal telah memberiku kesempatan. Aku tahu ini hanya langkah kecil, tetapi langkah kecil ini memberiku harapan. Di malam-malam yang sunyi, ketika aku sendiri di kamar kontrakanku yang sempit, aku terus mengingat janji yang telah kubuat pada diriku sendiri. Aku akan mengubah nasibku, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku akan membuat mereka yang meremehkanku tahu bahwa aku lebih dari sekadar gadis miskin yang pernah mereka hina. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Keputusan untuk meninggalkan desa adalah langkah terbesar dalam hidupku. Aku tahu, di kota, aku hanya seorang gadis muda tanpa pengalaman dan koneksi. Namun, aku tak punya pilihan lain. Dengan sisa tabungan yang sedikit, aku berangkat ke kota dengan harapan bisa memulai hidup baru. Kedatanganku di kota disambut kebingungan dan ketakutan. Hiruk-pikuk jalanan,
suara klakson kendaraan yang tak pernah henti, dan wajah-wajah asing membuatku merasa kecil dan tak berarti. Namun, aku menguatkan hati. Aku harus bertahan. Aku harus berhasil, gumamku pada diri sendiri. Berhari-hari aku mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain, namun tak ada yang memberiku kesempatan. Gajiku dari minimarket dulu memang sudah habis untuk biaya perjalanan dan kebutuhan dasar. Perutku sering keroncongan, dan tidurku di tempat kos kecil selalu terganggu oleh suara bising kota. Tapi aku menolak menyerah. Suatu sore, ketika aku duduk di depan pasar, seorang pemilik warung kecil bernama Pak Rashid menawarkan pekerjaan. "Kamu mau kerja, Dek?" tanyanya sambil menatapku dengan ramah. Aku yang hampir putus asa langsung mengangguk. "Mau, Pak? Apa saja yang bisa saya kerjakan?" Aku mulai bekerja di warung Pak Rashid sebagai pelayan. Tugasnya sederhana, membersihkan meja, mencatat pesanan, dan mencuci piring. Gajinya kecil, tapi cukup untuk bertahan hidup. Pak Rashid dan istrinya, Bu Rini, adalah orang baik. Mereka tahu aku masih muda dan sedang berjuang, jadi mereka sering memberiku nasihat. "Kota ini keras, Dewi," kata Bu Rini suatu hari. "Tapi kalau kamu mau belajar dan kerja keras, rezeki itu pasti ada." Kata-kata Bu Rini menjadi penyemangatku. Di sela-sela pekerjaanku di warung, aku mulai mencari cara untuk mengembangkan diriku. Aku menggunakan sebagian kecil gajiku untuk membeli kain dan perlengkapan jahit bekas di pasar loak. Aku belajar menjahit dengan menonton video di ponselku yang sudah retak layarnya. Awalnya sulit, tapi aku menikmati setiap prosesnya. Tak hanya itu, aku juga tertarik dengan dunia bisnis online. Aku melihat bagaimana anak-anak muda di kota ini menggunakan ponsel mereka untuk berjualan. Dengan uang sisa dari gaji bulanan, aku membeli beberapa barang murah di pasar grosir, seperti aksesoris dan baju bekas yang masih layak pakai. Aku membersihkan, merapikan, lalu menjualnya secara online melalui media sosial. Namun, semua itu tidak berjalan mudah. Beberapa kali aku ditipu oleh pembeli yang tidak membayar, atau barangku rusak saat pengiriman. Ada hari-hari ketika aku merasa ingin menyerah, terutama ketika komentar sinis dari orang-orang sekitar mulai terdengar. "Anak desa mau bisnis online? Bisa apa sih dia?" Tapi aku menutup telinga. Aku tahu, semua ini hanya awal. Aku terus belajar, membaca artikel tentang cara berjualan online, mempelajari tren mode, dan memanfaatkan waktu luangku di warung untuk merancang desain baju sederhana yang ingin kuhasilkan suatu hari nanti. Di tengah kesulitan, aku menemukan semangat baru dalam diriku. Aku mulai melihat peluang di setiap tantangan. Ketika warung Pak Rashid sepi, aku menjahit kain-kain kecil menjadi tas belanja sederhana dan menjualnya kepada pelanggan yang mampir. Beberapa pelanggan bahkan memuji hasil kerjaku dan meminta tas tambahan. Hal ini memberiku ide untuk mencoba menjual lebih banyak produk hasil tanganku. Hari-hariku sebagai pelayan warung di kota mungkin tidak glamor, tapi itu memberiku pelajaran berharga. Tak ada sukses tanpa perjuangan. Aku belajar menahan diri dari mengeluh, memanfaatkan setiap detik untuk bekerja, dan mengumpulkan keberanian untuk terus bermimpi. Aku tahu jalanku masih panjang, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan berhenti di sini. Kota ini mungkin keras, tapi aku akan menjadi lebih kuat. Dengan penuh semangat, aku memulai usaha kecil menjual pakaian secara online. Aku membeli pakaian bekas yang masih layak pakai dari pasar loak, lalu membersihkannya dengan teliti. Beberapa di antaranya bahkan aku modifikasi sedikit, menambahkan hiasan atau mengubah desain agar terlihat lebih menarik. Setelah itu,
Aku memotret pakaian-pakaian tersebut dengan kamera ponselku yang sederhana dan mempostingnya di media sosial serta platform jual beli online. Awalnya, aku merasa optimis. Beberapa pesanan masuk, dan aku merasa langkahku berada di jalur yang benar. Namun, kenyataan berbicara lain. Banyak pelanggan yang membatalkan pesanan setelah barang dikemas. Ada juga yang meminta diskon berlebihan hingga aku hampir tidak mendapatkan untung. Yang lebih parah, beberapa pelanggan tak mau membayar setelah barang dikirimkan. Kerugian mulai menumpuk. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah dari kerja di warung parasit habis untuk mengganti barang yang hilang atau rusak. Ada saat-saat ketika aku duduk termenung di kamar kosku, bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu memaksakan diri? Apakah aku salah jalan? Namun, aku menolak menyerah. Aku tahu kegagalan adalah bagian dari proses. Aku memutuskan untuk mengevaluasi cara kerja bisnisku. Aku mulai membaca lebih banyak tentang strategi penjualan online, seperti cara menulis deskripsi produk yang menarik, memotret produk dengan pencahayaan yang lebih baik, dan memahami kebutuhan pelanggan. Aku juga mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasar. Awalnya, aku hanya menjual pakaian apa saja yang terlihat menarik bagiku, tanpa memikirkan apakah itu sesuai dengan tren atau kebutuhan pembeli. Namun, setelah beberapa kali gagal, aku menyadari pentingnya melakukan riset. Aku mulai memantau tren mode terkini dan mendengarkan masukan dari pelanggan. Salah satu momen terendah dalam perjalanan ini adalah ketika stok pakaian yang aku beli dengan harga tinggi justru tidak laku terjual. Aku mencoba menjualnya dengan harga diskon besar-besaran, tapi tetap saja tak ada yang tertarik. Saat itu, aku benar-benar merasa frustasi. Namun, alih-alih meratapi nasib, aku memutuskan untuk memanfaatkan situasi. Aku mendaur ulang pakaian-pakaian itu menjadi produk baru, seperti tas kain atau aksesoris sederhana yang ternyata lebih diminati pelanggan. Tak hanya itu, aku mulai membangun hubungan dengan pelanggan. Aku menyadari bahwa kepercayaan adalah kunci dalam bisnis online. Aku selalu memastikan komunikasi dengan pelanggan berjalan baik, memberikan pelayanan yang ramah, dan mengirimkan barang dengan cepat dan rapi. Lambat laun, pelanggan mulai memberi ulasan positif, dan reputasiku di platform online meningkat. Namun, perjalanan ini tetap penuh rintangan. Ada malam-malam panjang ketika aku harus begadang menjahit atau memodifikasi pakaian, hanya untuk mengejar tenggat waktu pengiriman. Ada juga momen ketika aku harus menahan rasa malu saat orang-orang menertawakan usahaku yang terlihat kecil dan remeh. Bisnis pakaian bekas? Apa bisa sukses? Kata salah satu tetanggaku di desa saat aku pulang sesekali. Tapi aku tahu, ini bukan tentang apa yang mereka pikirkan, ini tentang keyakinanku pada diriku sendiri. Pelajaran terbesar yang kudapat dari masa-masa sulit ini adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Aku mulai mencatat setiap kesalahan yang pernah aku lakukan, dari memilih produk yang salah hingga cara melayani pelanggan. Dari sana, aku terus belajar dan tumbuh. Perlahan, aku mulai melihat hasil dari kerja keras dan ketekunanku. Pesanan mulai meningkat, dan aku mendapatkan pelanggan tetap yang puas dengan pelayanan serta produknya. Dari keuntungan kecil yang kudapat, aku menabung sedikit demi sedikit untuk membeli stok baru yang lebih berkualitas. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, aku merasa bahwa setiap jatuh bangun adalah bagian dari cerita yang membentuk diriku. Aku bukan lagi Dewi yang dulu, seorang gadis desa yang takut pada kegagalan. Kini aku tahu, keberanian untuk bangkit setelah jatuh adalah kekuatan terbesar yang kumiliki suatu hari, di sebuah bazar kecil tempat aku menjual pakaian dan aksesori hasil modifikasiku.
aku bertemu dengan seorang wanita bernama Bu Ratna. Ia adalah sosok yang berbeda dari kebanyakan orang yang pernah kutemui. Penampilannya sederhana, tapi auranya memancarkan kepercayaan diri dan kebijaksanaan. Aku tidak tahu siapa dia pada awalnya, tapi pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupku. Bu Ratna tertarik pada salah satu tas kain yang aku buat dari pakaian bekas yang tak laku terjual. Sambil memeriksa tas itu, ia bertanya tentang proses pembuatannya. Aku menjelaskan dengan antusias bagaimana aku menciptakan produk itu dari barang yang semula dianggap tidak bernilai. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Ya, kamu punya potensi besar, Nak. Tapi, usaha seperti ini perlu dikelola dengan lebih strategis." Aku bingung sekaligus penasaran. "Maksud ibu?" tanyaku. Ia tersenyum. "Produkmu menarik, tapi kamu harus tahu cara memasarkannya dengan benar, memahami tren, dan mengelola keuangan. Semua itu penting untuk membuat bisnismu berkembang." Dari perbincangan itu, aku tahu bahwa Bu Ratna adalah seorang pengusaha sukses di bidang fashion. Ia memiliki beberapa butik di kota, dan produk-produknya terkenal berkualitas. Namun, yang membuatku kagum adalah kerendahan hatinya. Ia tidak berbicara dengan nada merendahkan, melainkan memberi semangat dan saran yang membangun. Melihat semangatku, Bu Ratna menawarkan bantuan. "Kalau kamu mau, aku bisa membimbingmu. Tapi kamu harus berkomitmen. Bisnis itu bukan hanya soal keberanian, tapi juga kesabaran dan kerja keras." Aku hampir tak percaya mendengar tawarannya. Tanpa ragu, aku langsung menerima. Sejak saat itu, hidupku berubah. Bu Ratna mengajarkanku banyak hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Ia mengajarkan bagaimana cara menentukan harga yang adil, menghitung margin keuntungan, dan pentingnya mengelola keuangan dengan baik. Ia juga mengajarkan cara membaca tren pasar dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan penjualan. Namun, bimbingan Bu Ratna tidak hanya soal teknis bisnis. Ia juga memberiku pelajaran tentang sikap dan mentalitas. "Dewi, jangan pernah takut gagal. Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit setelahnya, katanya suatu kali." Di bawah bimbingannya, aku mulai menerapkan perubahan besar pada usahaku. Aku memperbaiki cara memotret produk, membuat deskripsi yang lebih menarik, dan bahkan mencoba membuat akun media sosial khusus untuk usahaku. Aku juga mulai mencari bahan baku dengan kualitas lebih baik, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Bu Ratna mengajarkanku bahwa kualitas adalah investasi jangka panjang yang akan membangun kepercayaan pelanggan. Ia juga membantuku menemukan pemasok yang lebih murah dan terpercaya. Aku ingat saat pertama kali ia membawaku ke pasar grosir besar di kota, tempat para pedagang mendapatkan bahan dengan harga yang jauh lebih rendah. "Pilih dengan cermat," katanya sambil menunjuk tumpukan kain. "Jangan hanya tergiur harga murah. Lihat kualitasnya." Di waktu lain, ia mengajakku menghadiri seminar bisnis. Awalnya, aku merasa canggung berada di antara para pengusaha sukses, tapi Bu Ratna selalu menyemangatiku. Ia berkata, jangan pernah merasa rendah diri. Semua orang di sini pernah memulai dari nol, sama seperti kamu." Dukungan Bu Ratna membuatku merasa lebih percaya diri. Perlahan tapi pasti, usahaku mulai menunjukkan hasil. Penjualanku meningkat, dan aku mulai mendapatkan pelanggan tetap yang mempercayai kualitas produknya. Setiap kali aku ragu atau menghadapi kesulitan, Bu Ratna selalu ada untuk memberi nasihat. Pertemuan dengan Bu Ratna adalah anugerah terbesar dalam perjalananku. Ia bukan hanya seorang mentor,
tapi juga sosok yang menginspirasiku untuk menjadi lebih baik, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Berkat kerja keras, ketekunan, dan bimbingan dari Bu Ratna, perlahan usahaku mulai berkembang. Awalnya, aku hanya menjual produk secara online dari kamar kos kecilku. Namun, dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan permintaan, aku memberanikan diri untuk membuka butik kecil di salah satu sudut kota. Butikku sederhana, tapi aku memastikan tampilannya menarik dan nyaman bagi pelanggan. Aku menghias etalase dengan hasil kreasiku, pakaian, tas kain, dan aksesori unik yang menjadi ciri khas usahaku. Dengan dukungan Bu Ratna, aku berhasil menemukan pemasok yang menyediakan bahan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Hari pembukaan butikku menjadi momen yang tak terlupakan. Teman-teman baruku di kota datang untuk memberikan dukungan, dan Bu Ratna bahkan membawa beberapa koleganya untuk melihat hasil kerja kerasku. Aku merasa sangat bersyukur karena kehadiran mereka membuatku percaya diri. Dalam waktu singkat, butikku mulai mendapatkan perhatian. Dengan pengelolaan yang baik, pelanggan setia mulai berdatangan. Aku memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, membuat konten kreatif, dan berinteraksi dengan pelanggan. Ulasan positif dari pelanggan yang puas menyebar dengan cepat, membantu membangun reputasiku sebagai pengusaha muda yang andal. Pendapatanku pun mulai stabil. Untuk pertama kalinya, aku bisa mengirimkan uang ke kampung halamanku. Aku meminta ayahku menggunakan uang itu untuk merenovasi rumah kami yang sudah mulai lapuk. Melalui telepon, ibuku menangis terharu. "Dewi, kami sangat bangga padamu," katanya dengan suara bergetar. Tak hanya itu, aku juga mulai menyekolahkan kedua adikku ke jenjang yang lebih tinggi. Aku tidak ingin mereka mengalami kesulitan yang sama seperti aku dulu. Adik-adikku begitu antusias, dan mereka berjanji untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Mengelola butik membutuhkan dedikasi penuh. Kadang aku harus bekerja hingga larut malam untuk memastikan semua pesanan terpenuhi. Ada pula momen ketika persaingan pasar membuatku khawatir, tapi aku selalu ingat pesan Bu Ratna, fokuslah pada apa yang membuat usahamu unik. Jangan takut berinovasi. Semua kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Aku tak hanya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mendukung keluargaku, tapi juga kepercayaan diri bahwa aku bisa mengubah nasibku. Di tengah kesibukan, aku sesekali berhenti sejenak untuk merenung. Aku melihat perjalanan hidupku yang penuh liku-liku, dari seorang gadis desa yang dihina hingga menjadi pemilik butik kecil yang sukses. Aku tahu, ini baru permulaan. 10 tahun berlalu sejak aku terakhir kali menginjakkan kaki di desa kecil tempat aku tumbuh. Hidupku kini sangat berbeda. Aku sudah memiliki beberapa butik di berbagai kota, dan keluargaku hidup berkecukupan. Namun, di tengah kesibukan mengelola bisnis, aku mendengar sebuah kabar mengejutkan dari seorang teman lama yang masih tinggal di desa. "Dewi, kamu masih ingat Bu Rina, kan? Bos minimarket tempat kamu dulu bekerja?" tanyanya melalui telepon. Nama itu seketika membangkitkan kenangan pahit di benakku. Aku ingat bagaimana Bu Rina mempermalukan aku dan ayahku di depan umum, lalu memecatku tanpa alasan yang masuk akal. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan mendengar tentangnya lagi, apalagi dengan cerita seperti ini. "Ya, aku ingat. Ada apa dengannya?" tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun rasa penasaran meluap. Temanku menghela napas sebelum menjawab. Bu Rina kehilangan minimarketnya. Ternyata dia ditipu oleh seorang pria yang katanya ingin menikahinya. Pria itu kabur membawa semua uang tabungannya. Bu Rina sampai harus menjual tokonya untuk melunasi hutang yang ditinggalkan. Aku terdiam,
mencoba mencerna kabar tersebut. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega mengetahui bahwa karma akhirnya menghampiri Burina. Namun, di sisi lain, ada rasa simpati yang tak bisa kuabaikan. Bagaimanapun juga, aku tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Sekarang dia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Ya, lanjut temanku. Dia terlihat jauh berbeda dari dulu. Banyak orang bilang dia berubah jadi lebih pendiam dan jarang keluar rumah. Kabar itu terus terngiang-ngiang di kepalaku sepanjang hari. Aku teringat wajah angkuh Burina saat berteriak padaku di depan pelanggan, mempermalukan ayahku yang hanya seorang pemulung. Namun, aku juga tak bisa melupakan pelajaran yang kuterima dari pengalaman pahit itu. Pelajaran tentang bagaimana kekuatan tekad bisa mengubah hidup seseorang. Aku tidak tahu apakah ini sebuah karma atau hanya rangkaian takdir. Yang jelas, kisah Burina menjadi pengingat bagiku bahwa kehidupan bisa berubah drastis kapan saja. Kekuasaan dan kesombongan tidak pernah bertahan lama, dan pada akhirnya, hanya kebaikan hati yang akan dikenang oleh orang-orang. Malam itu, aku merenung di ruang kerjaku, menatap foto keluarga yang terpajang di meja. Aku sadar bahwa hidupku telah jauh berbeda dari masa-masa sulit dulu. Namun, aku juga tahu bahwa kesuksesan bukan alasan untuk bersikap sombong atau menyimpan dendam. Jika ada kesempatan, aku ingin kembali ke desa, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku telah menjadi pribadi yang lebih baik. Di balik semua kesedihan dan kebanggaan yang kurasakan, aku hanya berharap Burina bisa belajar dari apa yang terjadi padanya, seperti aku belajar dari pengalaman pahitku bersamanya. Setelah mendengar kabar tentang Burina, aku tak bisa berhenti memikirkan masa laluku di minimarket itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang belum selesai, seperti sebuah lingkaran yang harus kututup. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang toko minimarket yang dulu pernah menjadi tempatku bekerja. Dengan bantuan asistenku, aku mengetahui bahwa toko tersebut kini dijual murah. Lokasinya memang strategis, tapi reputasi toko itu menurun drastis sejak dikelola oleh Burina. Aku memutuskan untuk membelinya, bukan sekadar untuk investasi, tetapi untuk memberikan arti baru pada tempat yang pernah menjadi saksi awal perjuanganku. Ketika akhirnya aku berdiri di depan minimarket itu lagi, rasa nostalgia bercampur dengan emosi yang sulit dijelaskan. Toko itu tak banyak berubah, hanya saja terlihat lebih kumuh dan sepi dari pelanggan. Pintu kaca yang dulu sering kubuka untuk melayani pelanggan kini menjadi milikku. Apa yang ingin ibu lakukan dengan toko ini? Tanya salah satu timku saat aku memeriksa tempat itu. Aku hanya tersenyum. Kita akan memperbaikinya. Toko ini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi Burina secara langsung. Aku tahu betapa sulitnya keputusan ini untuknya, tapi aku ingin melakukan segalanya dengan cara yang benar. Saat ia datang ke toko untuk menyelesaikan urusan administrasi, wajahnya langsung berubah ketika melihatku. "Dewi," katanya dengan suara gemetar. Wajahnya menunjukkan kebingungan sekaligus rasa tak percaya. "Ya, Bu. Saya pemilik baru toko ini," jawabku sambil tersenyum tenang. Ia tampak terguncang, seperti tidak tahu harus berkata apa. "Saya tidak tahu, kamu sekarang, sudah," ia berhenti, suaranya bergetar. Aku memotongnya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Saya membeli toko ini bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi untuk memberinya kesempatan baru. Sama seperti saya dulu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup saya." Burina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu besar di wajahnya.
Saya benar-benar minta maaf atas semua yang saya lakukan padamu dulu. Saya tidak pantas mendapatkan kebaikan ini, katanya sambil menundukkan kepala. Aku hanya tersenyum. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, Bu. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan itu untuk menjadi lebih baik. Setelah itu, aku menawarkan pekerjaan di toko tersebut kepada Bu Rina, tapi dengan posisi yang jauh lebih sederhana sebagai karyawan biasa. Aku ingin dia memahami apa artinya bekerja keras tanpa memanfaatkan kekuasaan untuk merendahkan orang lain. Toko minimarket itu pun aku renovasi besar-besaran, mengganti nama dan konsepnya. Perlahan, toko itu kembali ramai oleh pelanggan. Bu Rina, meski awalnya merasa malu, mulai bekerja dengan lebih rendah hati. Aku tidak tahu apakah ia akan benar-benar berubah sepenuhnya, tapi aku percaya bahwa memberinya kesempatan adalah langkah yang benar. Bagiku, membeli toko itu bukan soal balas dendam. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa masa lalu, seburuk apapun, bisa menjadi dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun merantau dan berjuang, aku akhirnya kembali ke desa. Namun, kali ini keadaannya sangat berbeda. Jalan tanah yang dulu sering kulewati kini terasa lebih pendek, dan rumahku yang dulu kecil dan hampir rubuh kini telah berubah menjadi rumah besar yang megah. Tetangga-tetanggaku yang dulu sering menyaksikan perjuangan keluargaku kini menyambutku dengan penuh rasa kagum. Mereka berkumpul di depan rumah untuk menyambut kepulanganku. "Dewi, ini benar-benar kamu?" tanya salah seorang tetangga yang masih mengingatku sebagai gadis kecil yang suka membantu ibuku di ladang. Aku hanya tersenyum, lalu memeluknya. "Iya, Bu. Saya pulang." Orang tuaku berdiri di depan rumah, wajah mereka penuh haru dan bangga. Ibuku menangis saat memelukku erat, sementara ayahku, meski berusaha terlihat tegar, tak bisa menyembunyikan air mata yang jatuh di pipinya. "Lihatlah apa yang telah kamu capai, Nak. Kami tidak pernah membayangkan hidup kita akan berubah seperti ini," kata ayahku dengan suara bergetar. Adik-adikku yang dulu kecil kini telah menjadi orang dewasa yang mandiri dan berpendidikan. Mereka masing-masing telah meraih gelar sarjana, sesuatu yang dulu hanya bisa menjadi mimpi dalam keluarga kami. Saat malam tiba, tetangga-tetanggaku berkumpul di rumah. Mereka memintaku untuk berbagi kisah perjuanganku. Dengan penuh semangat, aku menceritakan bagaimana perjalanan hidupku dimulai dari minimarket itu, bagaimana aku dipecat dengan cara yang memalukan, hingga akhirnya berhasil membangun bisnis dan mengubah hidup keluargaku. Aku ingin kalian semua tahu bahwa meskipun hidup terasa sulit, jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena berasal dari keluarga miskin. Yang penting adalah kita punya semangat untuk terus maju, kataku di akhir cerita. Salah seorang tetangga yang lebih tua menatapku sambil tersenyum. "Dewi, kamu tidak hanya membawa kebanggaan untuk keluargamu, tapi juga untuk desa ini. Kamu adalah bukti bahwa siapapun bisa berhasil jika berusaha keras." Malam itu, di bawah langit berbintang, aku merasa benar-benar damai. Kembali ke desa, bukan hanya dengan kesuksesan, tetapi juga dengan membawa harapan bagi orang-orang di sekitarku, adalah hal yang jauh lebih berarti daripada sekadar pencapaian pribadi. Setelah toko minimarket itu resmi dibuka kembali, aku mulai mencari karyawan baru. Aku ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, di mana setiap orang merasa dihargai. Di antara para pelamar, ada satu wajah yang membuatku terkejut, Bu Rina. Ia datang mengenakan pakaian sederhana, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Bekas-bekas tekanan hidup tampak jelas di raut wajahnya. Namun, ia membawa lamaran dengan tangan bergetar,
memohon kesempatan untuk bekerja. "Bu, terima kasih sudah datang. Silakan ceritakan sedikit tentang pengalaman kerja Ibu," ya kataku, menahan senyum agar ia tak mengenaliku. "Saya pernah mengelola minimarket, tapi sekarang keadaan saya berbeda," katanya dengan nada rendah. "Saya bersedia bekerja keras, apapun yang Ibu butuhkan." Aku menerima lamarannya tanpa mengungkapkan identitasku. Dalam hati, aku tahu ini adalah ujian baginya, sekaligus kesempatan untuk melihat apakah ia telah berubah. Hari pertama Bu Rina bekerja, ia tampak canggung. Tidak ada lagi sosok wanita galak yang aku ingat. Sebaliknya, ia terlihat patuh, bahkan sedikit pemalu. Ia tak pernah membantah perintah, bahkan pekerjaan kecil seperti menyapu atau mengepel ia kerjakan dengan penuh kesungguhan. Ada satu momen yang benar-benar membuatku berpikir. Suatu hari, salah satu karyawan baru secara tidak sengaja menjatuhkan setumpuk barang di kasir. Bu Rina, tanpa ragu, membantu membersihkannya sambil berkata, "Ya hati-hati lain kali, ya." "Tak apa, namanya juga manusia." Perkataannya membuatku terdiam sejenak. Orang yang dulu suka memarahi karyawannya tanpa ampun kini bersikap lebih lembut. Aku memutuskan untuk memberinya waktu, sambil mengamati apakah perubahan ini benar-benar tulus. Hari-hari pertama Bu Rina bekerja di tokoku terasa seperti mimpi buruk yang nyata baginya. Wanita yang dulu berdiri dengan bangga sebagai pemilik minimarket itu, kini menjadi karyawan biasa di tempat yang sama. Namun, kali ini suasana sangat berbeda. Ia bukan lagi orang yang dihormati, melainkan sosok yang sering menjadi bahan gunjingan para pelanggan. Saat Bu Rina melayani di kasir, seorang pelanggan, seorang ibu-ibu parubaya, tersenyum sinis sambil meletakkan beberapa barang belanjaannya di atas meja kasir. "Rina, ya? Wah, lama tak jumpa. Kalau nggak salah dulu kamu pemilik toko ini, kan? Kok sekarang malah jadi karyawan? Tumben banget turun pangkat," ya katanya, setengah bercanda namun jelas bernada mengejek. Wajah Bu Rina memerah seketika. Ia mencoba tersenyum kecil, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Tangannya yang biasanya cekatan kini gemetar saat memindai barang belanjaan. Pelanggan itu bukannya berhenti, malah melanjutkan sindirannya. "Dulu sombong sekali, ya? Ingat nggak, waktu aku minta barang diskon, kamu bilang, toko saya nggak untuk orang murahan. Sekarang lihatlah, kamu sendiri kerja di sini. Oh, betapa dunia berputar, ya?" Bu Rina terdiam. Sindiran itu bagai pisau yang menusuk harga dirinya. Pelanggan lain yang antri di belakang mulai bergumam, ada yang tertawa kecil, ada juga yang hanya diam memperhatikan. Namun, itu belum seberapa. Pada hari yang lain, seorang bapak tua, yang ternyata pernah dihina oleh Bu Rina saat membeli roti kadaluarsa di toko itu bertahun-tahun lalu, muncul di depan kasir. Ia menatap Bu Rina dengan tajam dan berkata, sekarang giliran kamu merasakan bagaimana rasanya dihina, ya? Dulu kamu bilang aku harus belajar berhitung karena aku nggak punya uang untuk beli makanan bagus. Sekarang, masih ingat aku?" Wajah Bu Rina benar-benar pucat. Tangannya yang memegang scanner barang berhenti di udara. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Kenangan masa lalunya sendiri yang kini menghantuinya. Aku menyaksikan semuanya dari sudut ruangan. Sebagai pemilik toko, aku memiliki akses untuk memantau semua aktivitas melalui kamera CCTV di ruang kerjaku. Namun hari itu, aku sengaja berdiri di rak belakang, memperhatikan interaksi yang terjadi di kasir. Hatiku dipenuhi campuran emosi yang rumit. Ada sedikit rasa puas, tapi juga perasaan iba.
Aku ingat betul bagaimana dulu Burina memperlakukanku dengan cara yang sama seperti ia diperlakukan sekarang. Perbedaannya, saat itu aku hanyalah gadis miskin yang tak bisa melawan. Kini, ia berada di posisi itu, dan semua perkataannya di masa lalu kini kembali padanya seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Pelanggan terus membicarakan tentang bagaimana kekuasaan Ibu Rina telah hilang. Mereka melontarkan komentar pedas setiap kali melihatnya di kasir atau di area toko. Beberapa pelanggan bahkan sengaja memesan barang yang sulit hanya untuk melihat Bu Rina kebingungan mencarinya di rak. "Kok lama, sih?" katanya dulu pemilik toko. "Masa nggak tahu di mana letak barang-barang ini?" Isindir seorang pria sambil tertawa kecil. Bu Rina, yang dulu selalu bicara dengan nada tinggi dan penuh percaya diri, kini hanya bisa menundukkan kepala sambil berkata pelan, "Maaf, Pak, saya akan mencarikan." Bahkan di antara karyawan, beberapa bisik-bisik mulai terdengar. Mereka tahu siapa Bu Rina dan bagaimana ia dulu memperlakukan bawahannya. Namun, aku selalu memastikan bahwa mereka tidak berlebihan dalam menyikapinya. Aku tidak ingin toko ini berubah menjadi tempat yang penuh dendam atau permusuhan. Meskipun aku memilih untuk tidak ikut campur, aku sering mendapati diriku memikirkan tentang Bu Rina di malam hari. Aku bertanya-tanya apakah ia benar-benar belajar dari semua ini atau hanya menelan semuanya dengan rasa marah yang terpendam. Ada satu sisi diriku yang ingin memberinya kesempatan untuk berubah, tapi aku juga tahu bahwa perubahan sejati hanya bisa datang dari dirinya sendiri. Suatu sore, saat toko sepi, aku melihat Bu Rina duduk di gudang dengan wajah lelah. Matanya terlihat berkaca-kaca, dan ia memegang sapu seperti berpegangan pada sesuatu yang bisa menopang dirinya. Aku tak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam di dekat pintu. Dalam hati, aku berharap bahwa karma yang ia alami ini bisa mengajarkannya arti pentingnya rendah hati dan menghargai orang lain. Bu Rina kini hidup di dunianya yang baru, dunia yang penuh dengan penyesalan dan konsekuensi dari masa lalu. Suatu pagi yang cerah, Bu Rina tampak lebih cemas dari biasanya. Hari itu, aku memutuskan untuk menempelkan sebuah pengumuman di papan pengumuman toko yang menginformasikan kepada pelanggan bahwa toko baru saja diperbarui dan dimiliki oleh seseorang yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Aku sengaja menaruh namaku di bawah pengumuman tersebut, berharap ini akan menjadi pengingat kecil bagi semua orang, terutama Bu Rina. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa pengumuman itu akan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam bagi Bu Rina. Saat dia melihat namaku tercetak dengan jelas, wajahnya langsung berubah. Wajah yang dulu sering menghina kini tampak pucat, seakan dunia yang ia kenal selama ini runtuh dalam sekejap. Matanya yang biasanya tajam kini tampak kabur, dan tubuhnya terlihat kaku. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, berjalan cepat menuju ruang belakang toko, menghindariku. Namun, aku tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan langkah pasti, aku mendekatinya dan memanggil namanya. "Bu Rina, bisa bicara sebentar?" Suaraku tenang, meskipun ada campuran perasaan yang sulit kujelaskan. Bu Rina berhenti sejenak, seakan tersentak oleh suara itu. Ia menoleh pelan, dan ketika matanya bertemu mataku, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, sebuah perasaan malu yang mendalam. Ia tidak berkata-kata, hanya menundukkan kepala. Aku tahu saat itu juga bahwa ia tahu siapa aku sebenarnya. "Ada yang ingin kamu katakan, Bu?" Tanyaku, masih dengan suara yang tenang, meskipun dalam hati aku bisa merasakan bagaimana rasa malu itu menusuknya. Ia terdiam sejenak, seolah berjuang untuk mengumpulkan kata-kata. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, Dewi aku." Suaranya hampir tidak terdengar.
Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Aku bisa merasakan betapa dalamnya rasa sesal yang ada dalam dirinya. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah akibat dari tindakannya yang dulu, yang menghancurkan banyak orang, termasuk aku. Aku tahu, jawabku akhirnya. Tapi sekarang, kamu ada di sini, Bu. Semua yang kamu lakukan dulu, sudah membuat banyak orang menderita. Aku tidak berharap kamu merasa begitu, tapi apa yang terjadi pada kamu sekarang adalah buah dari apa yang kamu tanam. Wajah Bu Rina semakin tertekan. Ia menarik napas panjang, dan ada kilas air mata yang mulai mengalir di matanya. Aku salah. Aku terlalu sombong, dan aku sangat menyesal, katanya, suaranya pecah. Aku menghina kamu dan keluarga kamu, Dewi. Aku membuat hidupmu lebih sulit. Sekarang, aku hanya bisa bekerja di sini. Aku merasa hancur. Aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar darinya. Tentu saja, aku tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan padaku dan keluargaku. Tetapi, ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa mungkin inilah saatnya bagi Bu Rina untuk belajar tentang kekuatan penyesalan dan perubahan. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, Bu. Tapi jika kamu benar-benar menyesal, kamu harus membuktikannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Jawabku tegas, meskipun dalam hatiku, aku merasa sedih melihatnya dalam keadaan seperti itu. Suasana di antara kami penuh dengan ketegangan yang hampir tak terungkapkan. Aku bisa melihat bahwa Bu Rina merasa sangat terhina dengan kenyataan ini. Semua penghinaan yang dulu dilontarkan sekarang berbalik padanya. Semua keberhasilan yang dulu ia rasakan kini seolah lenyap begitu saja. Dan aku, yang dulu hanya seorang gadis muda yang dipandang rendah, kini berdiri sebagai seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu bahwa perasaan malu yang sedang ia rasakan jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa aku lakukan. Tetapi, aku juga tahu bahwa ini adalah pelajaran berharga untuknya, tentang bagaimana kesombongan bisa meruntuhkan segala sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah. Jangan lupa, Bu, hidup ini penuh dengan pembalasan, dan karma tak pernah salah alamat, ditambahku dengan lembut, meskipun aku tahu kata-kataku itu seperti sebuah tamparan halus untuknya. Dengan langkah berat, Bu Rina akhirnya menganggukkan kepalanya, memalingkan wajahnya, dan berjalan kembali ke belakang toko. Aku tidak tahu apakah kata-kataku benar-benar mempengaruhi hatinya, atau apakah ia akan terus hidup dalam penyesalan tanpa pernah bisa benar-benar berubah. Namun, satu hal yang pasti, hidupku kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku berhasil meraih impian yang dulu hanya bisa aku impikan hari itu. Toko minimarket yang dulunya milik Bu Rina kembali dipenuhi oleh pelanggan yang sibuk berbelanja. Namun, suasana kali ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang terpendam di udara. Para karyawan dan pelanggan yang datang melihat perubahan besar dalam toko ini. Dari kebersihan yang lebih terjaga hingga pelayanan yang lebih ramah, semua menunjukkan transformasi yang signifikan. Namun, ada satu hal yang tak bisa dihindari, Bu Rina. Setelah bekerja beberapa bulan, ia sudah terbiasa dengan perlakuan dan sindiran dari tetangga serta pelanggan. Meski demikian, ia tetap bertahan, mencoba menanggung semua rasa malu dan penyesalan yang menghimpit dirinya. Aku memutuskan bahwa hari ini adalah waktunya untuk menghadapi segalanya. Aku mengumpulkan karyawan dan pelanggan yang sedang berbelanja, mengundang mereka untuk berkumpul di depan toko. Di tengah keramaian, aku meminta perhatian mereka. "Terima kasih sudah datang hari ini," ucapku dengan suara tegas, namun penuh ketenangan. Namun, ada satu hal yang harus saya sampaikan.
Semua mata tertuju padaku, termasuk Burina yang berdiri di dekat rak barang. Ia tampak cemas, namun tak bisa menghindar. Suasana yang sebelumnya ramai, tiba-tiba menjadi hening. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Burina, aku melanjutkan, suaraku tidak bergetar sedikit pun. Terima kasih atas semua pelajaran yang ibu berikan dulu. Tanpa perlakuan ibu, mungkin saya tidak akan berdiri di sini sekarang. Aku melihat wajah Burina memucat. Mata yang dulu penuh dengan kesombongan kini dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Air mata mulai mengalir di pipinya, menetes perlahan. Wajahnya tampak hancur, seolah-olah segala kenyataan yang ia coba hindari akhirnya menimpanya. Ia menundukkan kepalanya, tak sanggup berkata-kata. Lalu, perlahan ia berjalan mendekat, suaranya hampir tak terdengar saat ia meminta maaf. Dewi, maafkan saya atas semuanya. Saya tahu saya telah membuat hidupmu begitu sulit. Saya menyesal. Semua orang yang ada di sekitar kami kini hanya terdiam, menyaksikan konfrontasi yang begitu emosional ini. Aku menatap Burina, merasakan beban penyesalannya. Namun, di dalam diriku, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa kasihan. Aku tersenyum, meskipun senyumku tidak sepenuhnya penuh. Karma sudah berbicara, Burina, jawabku dengan pelan namun pasti. Apa yang kamu lakukan dulu, kini kembali padamu. Itu adalah pelajaran berharga yang harus kamu hadapi. Burina terdiam, tubuhnya semakin gemetar. Air matanya semakin deras, dan dia akhirnya berlutut di depan semua orang. Maafkan saya, Dewi, saya tidak tahu betapa banyak yang saya hancurkan. Semua ini adalah akibat dari kebodohan saya. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan wanita yang dulu begitu sombong dan kejam kini terpuruk dalam penyesalan. Tak ada yang perlu aku katakan lebih lanjut. Dia sudah tahu apa yang harus ia pahami. Tidak ada lagi penjelasan yang perlu diberikan. Kehidupannya, karirnya, dan segala yang dia miliki kini adalah akibat dari pilihan-pilihan buruk yang ia buat di masa lalu. Semoga ini bisa menjadi awal bagi ibu untuk belajar, ucapku perlahan, mengakhiri pertemuan itu. Aku berbalik, meninggalkan Burina yang masih terisak di hadapan semua orang. Hari itu, bagi Burina, karma benar-benar telah berbicara. Dan aku tahu, dia akan mengingatnya seumur hidup. Setelah konfrontasi yang penuh emosi itu, aku tidak mengambil keputusan untuk memecat Burina. Aku memilih untuk memberinya kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan penyesalannya. Di dalam diriku, aku sadar bahwa hidup bukanlah tentang membalas dendam atau menyakiti orang lain yang telah menyakitimu. Sebaliknya, ini adalah tentang memberi kesempatan untuk pertumbuhan, bahkan bagi mereka yang dulu memperlakukanmu dengan buruk. Hidup memang penuh dengan putaran yang tak terduga. Semua yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada kita pada waktu yang tepat. Aku merasa puas, bukan karena melihat Burina tersungkur dalam penyesalan, tetapi karena aku tahu bahwa karma telah bekerja dengan cara yang sangat adil. Apa yang terjadi padanya adalah hasil dari segala perbuatan buruk yang ia lakukan di masa lalu. Kini, aku menjalani hidupku dengan lebih bahagia. Usahaku berkembang pesat, dan aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Adik-adikku kini melanjutkan pendidikan mereka dengan semangat, dan orang tuaku menikmati hasil jerih payah yang mereka perjuangkan selama ini. Keluargaku hidup dengan nyaman, dan kami tak lagi terbelenggu oleh kesulitan seperti dulu. Tentu saja, hidup ini tak selalu mudah, namun aku merasa tenang karena aku telah belajar untuk melepaskan kebencian dan dendam. Aku menyadari bahwa kedamaian batin
adalah hadiah terindah yang bisa aku beri pada diriku sendiri. Aku tidak membiarkan masa laluku menghalangi masa depanku. Aku tidak membiarkan kenangan buruk tentang Bu Rina meracuni pikiranku. Sebaliknya, aku memilih untuk terus maju dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Kemenangan sejati bukanlah saat kita melihat orang lain terjatuh, melainkan saat kita bisa berdiri tegak tanpa melukai orang lain di sepanjang perjalanan kita. Dan itulah yang aku pelajari.